Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dikatakan, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera ya. Jadi Tuhan merindukan bahwa kita semua ini menjadi kabar-kabar, membawa kabar berita apa? Damai sejahtera, atau membawa shalom di mana kita berada. Itulah kerinduan Tuhan terhadap kita ya. Nah, kita akan masuk lagi. Kita langsung saja masuk pelajaran kita di dalam PG ya, perintisan gereja atau penanaman gereja. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu adalah cara ibadah yang alkitabiah. Cara ibadah yang alkitabiah. Itu yang pertama. Cara ibadah yang alkitabiah itu yang bagaimana? Artinya ibadah yang sesuai dengan kebenaran firman atau sesuai apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita akan melihat yang pertama yang harus kita lakukan supaya ibadah kita itu benar-benar berkenan kepada Tuhan ya. Ibadah yang alkitabiah. Kalau kita berbicara ibadah yang alkitabiah, berarti ada ibadah yang tidak alkitabiah. Yakin nggak? Ada nggak ibadah yang tidak alkitabiah? Ada. Ya, tapi itu nggak perlu dibahas itu. Yang tidak alkitabiah itu tidak perlu dibahas ya. Nah, yang pertama adalah kita harus memperhatikan ibadah. Kita harus memperhatikan ibadah kita. Tata cara ibadah kita itu bagaimana? Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang pertama kali itu kita harus memperhatikan ibadah. Di sini kalau kita memperhatikan ibadah itu yang pertama kali itu adalah suasananya. Suasana ibadah. Apakah suasana ibadah itu benar-benar bisa membawa jemaat-jemaat itu benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan? Makanya khususnya bagi yang membawa WL ya, tahu WL kan? Ya, pemimpin pujian, singer, musik itu harus benar-benar kompak, harus benar-benar sehati. Supaya apa? Benar-benar jemaat itu bisa menikmati akan pujian, penyembahannya, menikmati juga musiknya. Dan benar-benar kalau mereka menikmati musiknya semuanya ini, mereka bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan meremehkan ibadah, jangan meremehkan pelayanan worship leader, WL dan singer musik. Jangan karena merasa apa? Yang penting satu, suaranya sudah bagus, sudah oke. Nggak perlu latihan. Itu saya sudah hafal itu lagu itu. Udah. Musiknya sudah mahir, sudah apa dan sebagainya. Nah, singernya juga suaranya sudah oke. Karena memang sudah mempunyai bawaan talenta. Dari kecil sudah bisa mendengar langsung musik nada bisa. Jangan. Tapi tetap harus kita latihan. Karena apa? Kita ibadah. Jangan kalah dengan konser-konser dunia. Konser-konser dunia aja mereka latihannya itu mendetail. Latihannya tuh benar-benar.
serius. Nah, apalagi kita ini buat apa? Tuhan. Kalau mereka buat dunia. Nah, jadi makanya persiapkan baik-baik. Jadi kalau nanti kalian semuanya diutus jadi pemimpin-pemimpin, jadi gembala-gembala, ya, itu perhatikan suasana ibadahnya ini. Nah, suasana ibadahnya itu harus diperhatikan. Kurang apa saat ini? Harus dicek, tiap minggu itu harus dicek kurang apa ini. Nah itu ya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah suasana ibadah. Kalau suasana ibadahnya pada saat pujian penyembahan itu benar-benar dapat menarik, merasakan hadirnya Allah, jemaat itu tidak akan jenuh. Dan jemaat itu tidak akan keliling. Di situ sayang, pujiannya nggak enak, pemain musiknya memang bagus, ininya bagus, tapi nggak enak. Pergi cari gereja yang apa? Maunya yang pujian. Nah, makanya dulu Betani itu banyak itu. Karena apa? Mereka suka pujian dan penyembahan. Nah, itu ya. Jadi harus kita perhatikan. Suasana ibadah ini yang kita perhatikan itu bukan hanya ibadah umum. Ibadah lain-lain juga harus kita perhatikan. Entah itu ibadah pemuda, entah itu ibadah remaja, sekolah minggu, semuanya. Itu harus kita perhatikan suasana ibadahnya. Apalagi khususnya kalau baru merintis gereja, terus terang gembala itu harus berkorban. Jangan jadi bos. Sekolah minggu ada yang layani. Sudah. Di sekali-sekali itu dilihat. Sekali-sekali ikut. Dari awal sampai akhir dilihat. Gimana guru-gurunya ngajar. Nah itu harus tahu. Nah ini supaya benar-benar menikmati ibadah. Menikmati hadiratnya Tuhan. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, memperhatikan apa di dalam ibadah. Nah, ibadah yang perlu kita perhatikan ya tadi pujian, penyembahan ya kan? Penyembahan, terus musik. Nah, pujian penyembahan ini termasuk pemain musiknya, WL singer, itu 3 ini harus sehati. Harus benar-benar sehati. Karena gak bisa WL berdiri sendiri, singer berdiri sendiri, musik berdiri sendiri, gak bisa. 3 ini harus kompak, benar-benar. Ini ya, jadi harus kita perhatikan WL-nya, pemusiknya itu juga harus kita perhatikan. Selain suasana ibadahnya yang kita perhatikan, yang kedua ini pelayanan tim ini termasuk ini. Pujian, penyembahan, musik itu kita perhatikan. Itu yang kedua. Yang ketiga kita perhatikan apa? Yang ketiga kita perhatikan penyampaian firman. Penyampaian firman Tuhan. Nah ini penyampaian firman Tuhan itu kita harus tahu. Kebutuhan dari jemaat kita itu tahu. Apalagi kalau baru merintis. Kita tahu bahwa yang hadir itu adalah orang-orang yang istilahnya disebut apa? Disebut Kristen bayi. Ya kan? Mereka baru menerima Tuhan Yesus. Baru lahir baru. Nah, Kristen bayi ini khotbahnya apa? Khotbahnya harus menumbuhkan imannya, iman mereka. Jadi jangan dikasih khotbah yang apa? Khotbah yang keras-keras, jangan.
Firman Tuhan katakan apa? Kalau bayi rohani itu susulah makanannya. Istilahnya apa? Firman Tuhan yang ringan itu. Jangan saudara langsung berkhotbah. Dilihat jemaat datang sudah 10 orang, wah langsung dibilang buang itu berhala, buang itu apa? Pelan-pelan dulu. Ada pengarahannya, ada apa? Kalau langsung datang ya, ini ada kesaksian betul-betul terjadi nih di Singkawang ini, ya. Yang ibunya ini orang Jawa tapi dia sudah dari lahir Kristen. Suaminya orang Buddha, orang Chinese. Begitu ada yang datang dari gereja kunjungan, maksudnya mau mendekati suaminya. Begitu kelihatan ada dupa-dupa, ada patung-patung, langsung dia bilang, padahal suaminya itu puji Tuhan mau duduk, mau menerima kita dengan baik. Yang salah satu sok-sokan. Dia bilang, Pak, nggak boleh itu Pak, macam ini. Padahal dia masih Buddha. Nggak ada pengarahan dulu, datang langsung bilang gitu. Akhirnya apa? Tidak boleh lagi datang dari orang gereja. Gara-gara satu itu. Jadi makanya kita harus lihat. Nah ini. Jadi untuk kita perintisan pertama kali, bukan hanya perintisan saja, untuk ibadah yang Alkitabiah itu harus terus kita perhatikan. Suasana ibadah, sekali lagi saya ulangi, suasana ibadah, terus perhatikan juga pujian, penyembahan musiknya. Nah, penyampaian firman Tuhan ini khususnya ini. Nah, dari hal ini ada pertanyaan enggak? Sebelum saya masuk, yang WL di gereja ini, singer di gereja, pemusik di gereja, ada pertanyaan enggak? Saya mau tanya Bu. Oke. Ya, ini kan Bu, seperti kita kan WL kan selalu suka tidak kompak gitu Bu dengan yang singernya aja. Jadi yang alasan mereka tuh kan karena singer itu kan cuma bantu doang, cuma bantu nyanyi-nyanyi aja katanya. Yang paling latihan tuh kan cuma WL. Sebenarnya kan yang kita butuhkan juga kan bantuan dari singer juga. Kayak kemarin kan acara tuh kan saya kan juga kan secara itu kan perlu juga untuk ngomong juga. Jadi pembantuannya tuh kurang gitu Mbak. Seakan-akan tuh setelah kita WL jadi semuanya tuh harus kita semua merangkup gitu Bu. Ya itu mesti harus yang pertama kali bicara dengan gembala ya, dibicarakan dengan gembala. Karena kan sistemnya masih praktek kan. Nah jadi kalau praktek tuh kita nggak bisa mau langsung to the point dengan singer tuh, kamu gini itu jemaat mereka, kita nggak bisa. Jadi kamu ngobrol dulu sama ibu gembala. Ya bilang aja, ini gimana ini? Kalau saya bilang sepertinya nggak ada kekompakan dengan singer. Nah, utarakan apa yang seperti yang kamu tanya sama saya. Utarakan dengan ibu gembala. Gimana Bu caranya Bu? Tolonglah ibu yang kasih tahu singer supaya sebelum hari Minggu kita ini bisa latihan dulu kompak dan sebagainya. Itu aja. Kecuali kamu jadi gembalanya. Kalau kamu jadi gembalanya itu langsung bisa. Saat kamu merintis kamu sudah ya, nah kamu panggil mereka. Kita ini melayani loh untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan itu adalah awal dari ibadah kita untuk membawa mereka masuk supaya mereka itu merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita tidak ada kekompakan, gimana? Nah itu bisa kamu gitu. Tapi karena kamu praktek nggak bisa langsung kamu ya. Itu aja saran dari saya. Oke. Ada lagi? Udah? Nggak ada. Oke ya. Jadi kita perhatikan 3 hal ini ya. Dan yang perlu kita perhatikan juga, ibadah, suasana ibadah itu ibadah apa aja? Sekolah minggu. Nah,
ini harus kita perhatikan juga. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Nah ini, sekolah minggu ini ada apa? Guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggu. Kalau gereja-gereja yang sudah besar itu, selain guru sekolah minggu itu ada koordinator. Nah, ya, ada pemimpinnya gitu istilahnya. Pemimpin dari guru-guru sekolah minggu. Ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana? Itu kita sebagai gembala nanti 1 bulan sekali itu harus kita kumpulkan. Pelayan-pelayan semuanya itu harus kita ajak doa, kita ajak puasa itu sebulan sekali. Evaluasi, artinya evaluasi bagaimana pelayanan kita. Dan juga nanti dipisah lagi seminggu sekali itu kita, seminggu sekali, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah dari kita. Kita juga harus apa? Kumpulkan guru sekolah minggu dan koordinatornya sendiri. Dan juga kita kumpulkan pemimpin kaum muda sendiri bersama stafnya misalnya kaum muda itu kalau yang sudah gereja yang besar itu kan ada apa? Ketua, ya kan? Wakil ketua, bendahara dan sebagainya itu kita kumpulkan pelayan-pelayan itu. Itu kalau gereja kalau mau teratur. Nah, jadi di tempat ini catat, jangan hanya dengar-dengar nanti lupa. Makanya kalau di saat perintisan jemaat belum banyak, belum sibuk, bisa dibuka-buka, dibaca supaya ingat. Nah, ingat bukan hanya diingat tapi dipraktekkan nanti kalau sudah ada jemaat. Ini ya. Jadi harus bukan hanya umum saja yang kita perhatikan, tapi juga ibadah sekolah minggu, terus ibadah ada kaum wanita, kaum pria, nah ibadah pemuda, pemudi, terus ibadah remaja, itu ada pemimpin-pemimpinnya itu harus kita arahkan. Harus kita kasih pengarahan kepada mereka-mereka supaya benar-benar suasana ibadah kita itu benar-benar bisa menarik jemaat. Supaya jemaat itu kerasan ibadah di tempat kita. Supaya jemaat itu pulang dari ibadah itu puas. Merasakan apa? Dari pujian dan penyembahan musik itu menjadi berkat bagi kita yang hadir. Firman Tuhannya juga kita pulang juga puas membangun iman kita. Itu harus kita perhatikan semuanya. Ini dari ibadah yang paling anak-anak kecil sekolah minggu itu. Dan kalau di kota besar itu ada satu kelompok lagi ibadah dewasa muda. Ibadah dewasa muda ini adalah ibadah yang hadir itu dewasa muda itu sekitar umur 30 tahun ke atas. Di bawah itu khususnya itu adalah mereka yang sudah menikah. Itu yang baru-baru menikah. Nah, itu namanya ibadah dewasa muda. Nah, khotbahnya juga harus kita bedakan. Khotbah di pemuda, kebutuhan pemuda itu apa? Nah, kita ajarkan. Kita khotbahkan misalnya pemuda-pemudi itu perlunya apa? Khotbah mengenai tentang pergaulan. Pergaulan secara alkitabiah itu bagaimana? Nah, itu kita khotbahkan. Terus pergaulan saat kita berpacaran. Nah, itu bagaimana? Itu bisa kita khotbahkan. Terus kebutuhan kaum muda lagi apa? Banyak kan kaum muda mengenai tentang apa? Bagaimana sebagai karyawan yang takut akan Tuhan. Ya kan biasa di pemuda-pemuda kan ada yang sudah kerja. Nah, itu kita sampaikan. Nah, jadi kita tuh sebagai gembala itu harus aktif, kreatif. Kalau gembala cuma diem aja,
yang penting pokoknya minggu ibadah sudah, yang penting siap-siap khotbah sudah. Nah khotbah nggak terarah, nggak apa, percuma kita. Jadi harus benar-benar kita mengetahui keadaan jemaat yang ada. Jemaat remaja, jemaat kaum muda, pemuda-pemudi, kaum wanita. Nah kita kaum wanita, khotbahnya misalnya apa? Contohnya menjadi istri yang bijaksana. Nah, menjadi seorang penolong. Nah, karena apa? Istri itu kan penolong dikatakan di dalam Alkitab. Bukan penodong. Nah, ya kan? Penolong. Jangan salah. Nah, itu perlu kita ajarkan. Nah, jadi dikasih tahu penjelasan mereka. Kalau pertama kali buka gereja, pertama kali saya buka gereja, saya lihat kalau sudah ada wanitanya sudah ada 5, sudah saya gerakkan. Saya arahkan kepada mereka. Selesai ibadah, kalau saya mau buka ibadah wanita waktu itu, selesai ibadah saya umumkan. Tolong ibu-ibu, khusus ibu-ibu jangan pulang. Ada yang mau saya bicarakan. Nah selesai ibadah semua apa? Saya kumpulkan ibu-ibu, saya bilang kita perlu ibadah wanita. Tujuan ibadah wanita, nah kita jelaskan untuk apa. Nah supaya ibu-ibu lebih lagi bijaksana untuk mengurus apa? Anak, suami, istri. Nah supaya keluarga diberkati, kita bilang gitu sama mereka. Nah supaya mereka itu apa? Nanti pikiran mereka apa? Ibadah lagi. Pikiran mereka tuh mesti gini, ibadah itu apa? Cuma nyanyi, kasih persembahan, dengar firman, udah pulang. Itu kan konsep mereka. Nah jadi kita jelaskan. Di kaum wanita ini kita bukan hanya sekedar ibadah. Nah kita jelaskan. Sama anak-anak pemuda pun juga kita jelaskan dengan mereka. Apalagi kalau dengan anak-anak muda. Karena anak-anak muda kan suka main mau tanya. Kok gini tangannya? Ya, mau tanya apa? Ya, silakan. Gimana caranya supaya kita bisa mendapat perhatian, supaya apa tuh penyampaian khotbah kita tuh bisa mereka dengarkan dengan fokus gitu, Bu. Tanpa misalnya kan mereka biasa pemuda gini ya, biasa kalau kita sudah membacakan firman tuh kan panjang. Mereka tuh ndak fokus, mereka tuh fokusnya ke HP gitu. Supaya mereka nih bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan itu, Bu. Itu aja. Kalau saya sih di kaum muda, saya ibadah itu saya tekankan kepada mereka. Ibadah kita itu lebih bagus bawa Alkitab. Saya katakan kepada mereka. Bukan berarti kita tidak mengikuti zaman, saya katakan. Kalau tidak mengikuti zaman, saya bilang ya, kalau saya sebagai gembala tidak mengikuti zaman, saya tidak akan punya HP. Saya bilang gitu. Tetapi jangan Alkitab itu digeser oleh HP. Saya katakan gitu. Kita tetap ibadah pakai Alkitab. Karena apa? HP itu mengganggu kita ibadah. Misalnya, ya saat ini misalnya kita buka di dalam Matius, ya kan? Nah, sudah mereka buka. Nah, saat baca Alkitab nanti ada WA masuk, ada Facebook masuk. Hatinya masih apa? Siapa itu ya? Yang WA saya ya? Nah, akhirnya apa? Nggak konsentrasi, nggak jadi baca Alkitab, dia buka WA. Nah, saya jelaskan gitu. Kita itu beribadah, ibadah kita itu cuma berapa jam, ya kan? Paling lama itu 2 jam lah, paling lama. Nah selebihnya itu kan bebas. Nah jadi jangan memberhalakan HP. Jadi kasih pengertian. Kecuali kalau di gereja itu memang misalnya ibadah malam gak ada lampu mati. Terus gak punya genset atau mesin lampu, apa boleh buat? Kita pakai HP kan? HP kalau gak ada lampu kan tetap bisa. Nah gak masalah. Nah itu, jadi supaya mereka tidak tersinggung. Nah,
Kita ibadah itu kita menghargai, kita menghargai kehadiran Tuhan. Nah, gunanya apa kalau kita ibadah, kita main HP? Ya kan? Firman Tuhan ya dengar tapi nggak konsentrasi kan? Nah itu kita jelaskan yang baik-baik ya, supaya jangan tersinggung itu. Ya pandai-pandai lah, makanya kita minta apa? Hikmat yang di atas, hikmat yang di surga itu. Oke, siapa lagi? Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Sudah nggak ada ya? Nah, selain itu yang kita perhatikan adalah nah, yang keempat kita perhatikan jemaat dan para pelayan Tuhan. Nah, ini jemaat itu dia itu mencontoh siapa? Yang pertama yang dicontoh itu, yang dilihat itu adalah gembala. Jemaat itu melihat gembala dan pelayan Tuhan. Itu yang mereka lihat. Dua ini. Makanya kalau kita mau jadi gembala nanti, saat ini kita masih jadi pelayan Tuhan karena masih membantu, ya kan? Masih di bawah gembala. Nah, kita harus memperhatikan syarat-syaratnya pelayan Tuhan. Itu harus kita ketahui. Nah, nanti kalau jadi gembala, kita itu harus memperhatikan pelayan Tuhan ini. Pelayan Tuhan itu harus kita training. Pelayan Tuhan itu harus kita arahkan. Karena jemaat itu menganggap juga bahwa pelayan Tuhan ini termasuk apa? Orang-orang yang penting di gereja. Termasuk adalah orang-orang yang diikuti mereka. Jadi harus menjadi teladan. Nah, jemaat ini juga harus kita perhatikan. Jadi bagaimana caranya untuk mendekati jemaat itu harus tahu kita. Orangnya itu bagaimana, si A, si B, jemaat ini. Kalau ada jemaat yang maunya dikunjungi terus, ya dikit-dikit pusing aja, nanti bilang, saya pusing, datanglah. Minta didoakan, ya datang. Jangan bilang, pusing aja, itu penyakit biasa itu. Masa mau didoakan minta ini. Nah, jangan, kita tetap datang. Dia minta datang, kita datang. Namanya hamba kita kan. Nah, siap melayani. Ya, silakan datang. Jadi kita harus tahu apa maunya ya jemaat itu ya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau ibadah kita benar-benar ibadah yang Alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, kita akan buka, kita akan melihat contoh gereja mula-mula. Gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan melihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang ke-41. Pasal 2 lah. Pasal 2. Oke, sudah dapat? Nah, di situ dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kalau gereja mau berhasil, kita harus mengikuti Alkitab. Gereja yang mula-mula.
Dikatakan apa? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, sampai sini dulu saya akan jelaskan. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu. Artinya orang-orang yang dia mendengar firman Tuhan. Orang-orang yang sudah diinjili. Nah, itu dia percaya. Terus dibaptis. Nah, itu ya. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, di sini dikatakan rahasia untuk pertumbuhan iman, rahasia agar gereja itu boleh bertumbuh, kita tanamkan jemaat di dalam hati jemaat untuk mereka harus bersekutu. Kita jelaskan jemaat. Jemaat kan tidak tahu. Mereka anggap orang yang percaya Tuhan, pertama percaya Tuhan itu mereka anggap apa? Ibadah hanya hari Minggu saja. Itu yang kita tahu ya. Tetapi untuk supaya kita bisa membuat ibadah wanita, ibadah rumah tangga dan sebagainya itu kita perlu kita jelaskan ya. Kita buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Sudah dapat semua? Tuh, tunggu satu itu belum. Sabar. Oke, sudah, perhatikan baik-baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Titik sampai ini. Ada kata janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kita jelaskan kepada jemaat. Apa arti kata pertemuan-pertemuan ibadah? Persekutuan. Tunggu dulu jawabnya. Nah, maksudnya itu gini. Kalau ibadah itu cuma hari Minggu, berarti dikatakan Alkitab itu mengatakan jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Hanya satu kali. Tetapi kalau dikatakan pertemuan ibadah, itu artinya ada ibadah lain. Misalnya hari Rabu kita bikin ibadah keluarga. Hari Kamis ibadah kaum wanita. Hari ini kaum bapak dan sebagainya. Nah, itu perlu kita jelaskan. Kalau kita hanya bilang kita mau mengadakan ibadah ini, nggak respon orang. Kalau saya pertama kali bikin perintisan, saya lihat dulu jumlah bapak-bapak udah berapa, jumlah ini sudah berapa. Nah itu, kadangkala kita bisa bikin apa? 1 bulan sekali kita bikin ibadah pasutri. Tahu pasutri? Iya, pintar. Nah, nggak ada kipas angin ya, panas sekali. Nah, ya, oke. Jadi sebulan sekali itu ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu itu disatukan. Nah, itu disatukan. Jadi supaya ada selingannya, gitu ya. Jadi kita jelaskan, jangan nanti dipikir apa. Gembala satu ini ribet kali, minggu sudah ibadah sudahlah. Ya, jadi kita alasannya kita bikin ibadah ini ibadah itu sesuai dengan Alkitab. Jadi mereka bisa terima. Kalau saya gitu, saya jelaskan dulu. Saya mau bikin apa, saya cari dulu ayatnya. Saya khotbahkan di hari Minggu. Hari Minggu saya dikhotbahkan. Nah, setelah saya khotbah, saya kumpulkan. Semua saya kumpulkan dulu. Selesai ibadah jangan pulang, ada yang akan saya bicarakan. Udah, saya kumpulkan. Tadi kita sudah mendengar bahwa dikatakan firman Tuhan, kita mengikuti gereja mula-mula itu berkumpul tiap-tiap hari. Tapi kita tidak mungkin untuk berkumpul tiap-tiap hari. Kita jelaskan gitu.
Tapi kita melihat firman Tuhan di Ibrani tadi dikatakan bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti bukan ibadah kita bukan hanya satu kali hari Minggu. Kita bikin ibadah keluarga. Pelan-pelan dulu. Hari apa bisanya? Dirunding. Hari apa bisanya? Oh hari ini. Nah kalau hari Kamis mulai Kamis ini ya ditanya. Ya setuju di rumah Bapak siapa? Nah kita tanya gitu. Jadi artinya apa? Jemaat ngerti apa yang kita bikin itu bukan kemauan dari diri kita sendiri. Ada alasannya Alkitab. Nah gitu ya. Jadi kalian kalau merintis itu harus berdasarkan apa? Firman. Kalau kita jemaat itu kalau nggak kita jelaskan ngomelnya dulu itu jemaat. Kalau yang pandai ngomel itu jemaat itu dikit-dikit gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil hati jemaat. Pandai-pandai mengambil hati jemaat tetapi berdasarkan firman Tuhan. Nah itu. Nah kita lanjutkan lagi ya. Ibrani ini ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah kita jelaskan lagi. Tujuan kita ibadah ini itu ya misalnya ibadah ini. Misalnya ibadah wanita ibadah ini kita jelaskan tujuannya untuk apa. Di situ jelas dikatakan saling menasehati. Nah, menasehati jika kita beribadah berkumpul kita mengerti firman Tuhan kan kita itu jemaat dengan jemaat itu kan ada yang akrab ya kan adanya nah kadang ada yang curhat ya kan sesama teman curhat lah karena kita sudah ngerti firman Tuhan kita bisa saling menguatkan. Nah itu jadi curhatnya itu bukan lagi kepada curhat kepada orang pintar, curhat kepada dukun, bukan itu lagi. Kita jelaskan tujuannya tuh ini. Nah jadi apa? Mereka kan mikir, wah bagus juga ya diadakan ibadah kaum wanita ya, bagus juga ya diadakan ibadah kaum bapak ini ya. Nah akhirnya apa? Mereka mau dan kita adakan ibadah pemuda-pemudi. Kita minta bapak-bapaknya, orang tuanya untuk mendukung anak-anaknya untuk supaya datang. Kita sarankan, Pak, Bapak, Ibu, sekarang ini kalau anak-anak kita tidak kita arahkan ke gereja, Pak. Di luaran itu, pergaulan di luar itu bahaya. Bisa terpengaruh dengan narkoba, ya kan? Nah, apa orang tuanya nggak mikir? Daripada anakku kumpul-kumpul mabuk-mabuk, lebih baik kumpul di gereja, ya kan? Nah itu. Jadi makanya kita jangan asal perintah jemaat. Hari ini kita bikin ibadah ini, datang. Jangan diktator gitu. Kalau diktator gitu, ibadah yang kita bikin itu hari lain akan sepi. Nah jadi itu ya, ngerti ya pengarahannya ini ya. Oh, apa-apa silakan. Biasanya Bu di kampung-kampung tuh orang tuanya tuh bodo amat gitu Bu, cek aja ya mau ibadah ya silakan kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu. Oh gitu ya walaupun Jadi harus ada tuntunan dari apa namanya pembina pemuda pemudinya, kalau nggak ada tuntunan gitu jadi orang tuanya ya cek aja gitu. Ya nah dengan adanya kalau biasa-biasa itu justru itu yang bahaya itu. Biasa-biasanya itu biasa-biasa iya atau biasa-biasa cuek atau biasa-biasa tidak setuju. Nah itu harus kita makanya pokoknya situasi apapun tetap kita jelaskan dengan mereka itu. Ya jadi supaya mereka apa? Ngantuk kamu ya? Kelihatannya kok. Oke kita ini ya. Sudah nggak ada yang tanya lagi ya? Nah sudah ya, terus ngerti? Mau tanya lagi silakan. Nanya. Jadi gini Bu, jadi kan bagaimana kita kan jadi contohnya gini, saya ini pembina muda-mudi gini kan, jadi jangan ganggu kamu ngapa?
Ya oke. Jadi saya kan Ulangi lagi Ya. pertanyaanmu. contohnya gini ya Bu. Saya ini kan pembina muda-mudi gini ya. Nah. Nah, bagaimana saya ini mengajak muda-mudi ini kan orangnya preman-preman gitu kan, terus orang bandel-bandel gitu kan. Nah, jadi bagaimana saya itu eh, membimbing mereka, mengajak mereka supaya mereka tuh rutin beribadah dan mau melakukan setiap kegiatan pemuda-pemudi gitu. Oh gini, caranya tuh dekatin pemuda-pemudi itu gampang aja ya. Caranya gini, sebelum kamu mengadakan ibadah misalnya ibadahmu hari Sabtu ya. Nah kamu hari Kamis atau Rabu itu kamu deketin mereka semuanya. Nah sebelum hari Sabtu kamu ajak mereka apa? Ayolah kita mancing atau apa gitu. Kita ajak. Nah waktu mereka mau, oh ya, ayo kita mancing. Kalau ada yang usul, nggak enak lah mancing lah. Lebih bagus gini, ya udah kembalikan. Ya, mau apa, tanya gitu. Mereka ada yang bilang, udahlah kita pergi naik gunung aja atau apa. Ikuti. Nah di situ kalau sudah naik gunung kita kan ada istirahatnya. Saat istirahat kita makan snack, makan apa, kamu ngomong. Nah sebelum naik gunung itu kan kamu ajak doa dulu. Ayo kita berdoa dulu. Supaya perjalanan kita itu diberkati oleh Tuhan. Nah itu. Nah setelah itu kamu ajak mereka. Gini ya, kita itu kalau mereka sudah mau, yalah kita belajar firman. Kita bilang aja terus terang, kita belajar firman singkat aja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk bekal masa depan kita. Supaya masa depan kita itu benar-benar kita menjadi orang yang berhasil. Kasih tahu mereka, arahkan mereka apa-apa, pasti mereka akan mau. Oke, mau ngomong apa? Jadi kebiasaan itu kan pemuda kampung itu kan biasa kan kalau kita mau ajak ibadah itu kan biasanya mereka kan nongkrong gitu kan di warung, terus mereka lagi minum-minum nih Bu. Nah jadi bagaimana cara kita itu mengajak mereka ibadah? Posisi mereka nih lagi minum-minum, lagi nyantai-nyantai di warung gitu, bagaimana Bu? Ya kalau kita saat itulah saya bilang tadi, makanya sebelum ibadah Sabtu kamu ajak mereka jalan-jalan dulu. Pada saat kita lagi santai makan-makan snack apa itu, ya itulah kamu arahkan mereka itu. Jangan kamu datengin mereka itu pada saat mereka di kedai lagi mabuk lagi, itu salah. Jangan. Nanti malah kamu dia bilang apa? Ayo minum mah. Dikit aja. Terus misalnya kamu bilang, menghargai. Kamu menghargai. Minum sedikit, bagi mereka ditambah lagi gelasmu apa? Ikut mabuk nggak jadi saksi kamu nanti. Gitu ya. Waktu itu saya pengalaman juga di daerah Sungai Kajang. Pernah dengar daerah Sungai Kajang nggak? Daerah Sambas. Sambas itu masih masuk lagi tuh Sungai Kajang. Saya diminta di sana itu untuk doa 40 hari yang meninggal. Dari ini kan jemaat itu orang tuanya ada yang di Sungai Kajang. Jadi saya datang. Nah, habis begitu selesai itu mereka, saya lihat anak-anak muda itu ngeluarin tua dan sebagainya, apa saya diem aja. Nah, waktu itu dia datang kepada saya. Ini. Ayolah Bu, kita minum Bu. Karena apa? Kebiasaan mereka perempuan-perempuan juga minum-minum tua. Saya bilang, wah maaf, saya nggak mau minum saya bilang gitu. Terus saya kasih ayatnya gini, alasannya apa? Nah gini, saya kasih gini. Itu obat, memang ada di Timotius dikatakan. Paulus saja menasehati Timotius, saya katakan bahwa minumlah anggur sedikit untuk apa? Karena percenakanmu terganggu, itu ada ayatnya. Nah kalau untuk obat, untuk memanaskan tubuh sekedar itu kan nggak perlu banyak-banyak. Saya bilang gitu, itu nggak masalah. Nah, akhirnya terdiam mereka, nggak berani. Makanya kita harus pandai kuasai itu Alkitab. Kembali lagi itu pelajaran apa itu yang saya kuasailah Alkitab. Oke? Ibu itu saya dulu itu kan pernah itu jadi ketua muda-mudi kan Bu. Nah jadi saya ini kan ngajak mereka ya mau ibadah gitu kan pas malam Sabtu gitu. Pas mereka ini lagi nongkrong main biliar gitu kan. Yuk kawan-kawan kita
ibadah yuk gitu kan. Terus nantilah udah selesai main biar dulu, yuk lah kita main dulu katanya. Udah selesai nanti baru kita ibadah kata. Oh yaudahlah main dulu baru ibadah gitu. Jadi saya ikut-ikutan juga Bu. Ya, yang penting mereka ngajak main dulu lah nanti ibadah, Bu. Nggak apa-apa. Mau mainnya main apa gitu ya. Tapi ingat jamnya. Oh ini sudah jam ibadah. Nih, ayo kita ibadah. Kalau dia bilang misalnya alasan, aduh kita sudah main capek, lain kali lah. Ya udahlah, saya ibadah aja dulu ya. Kamu juga harus konsekuen, kasih contoh bahwa saya mau ibadah. Ya udah ya minggu depan ya. Kalau gitu mainnya jangan hari itulah supaya nggak capek kita bisa ibadah. Nah kita bisa arahkan gitu. Oke, bisa diterima? Oke. Apa? Oke. Kalau gini Bu, kan kita punya niat kan untuk menginjili teman-teman kita yang dulu kan, tapi ada rasa takut gitu, takut kita tertarik lagi gitu dengan, malah kita yang tertarik dengan mereka, bukan kita yang narik mereka gitu. Kalau kita kan kemarin Bu Eni itu kan Ibu Alan kan ngajak saya di Pasiran. Desi ayo kita ke Pasiran katanya, kita jalan-jalan di sana, kita cari-cari jiwa, kita nginjil. Waduh, enggak berani saya Bu, saya bilang kan, soalnya banyak teman-teman di situ, tapi ada niat untuk menginjili mereka, tapi enggak berani gitu. Kamu nggak berani karena apa? Karena kamu mengandalkan diri kamu sendiri, tidak mengandalkan Roh Kudus. Sebetulnya kesempatan bagus karena ada Ibu Alan, kecuali kamu sendiri. Saya takut. Nah, kalau kamu sendiri itu kamu bisa terpengaruh. Karena kamu kan masih baru, istilahnya baru bertobat, ya kan? Nah, sebetulnya kesempatan Ibu Alan itu kamu datang. Kalau ada Ibu Alan, teman-teman kamu itu kan nggak berani, segan ada orang baru. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kamu tanyalah sama Ibu Alan. Bu Alan, saya siap. Kamu berdoa. Doakan Ibu Alan yang akan menginjili, terutama doakan kawan-kawan kamu. Itu tunjukkan bahwa kamu ini sudah berubah. Karena hasil dari siapa? Dari kasih karunia-Nya Tuhan. Nah itu. Kamu katakan sama teman-teman, kamu kan tahu bagaimana saya dulu. Keadaan saya dulu. Nah, kita ini adalah kawan yang tersesat. Bilang aja. Dulu tuh jangan kita, nanti mereka tersinggung. Dulu saya itu tersesat. Nah, kamu bilang sama mereka gitu. Nah, tapi saya tahu jalan saya itu sudah tersesat. Saya bersyukur Tuhan panggil saya untuk saya boleh meninggalkan jalan yang sesat. Nah, kamu bilang saya, jangan kita. Nanti kalau kita, mereka bisa tersinggung mereka. Nah, sebenarnya lebih kamu berdoa lah, ya. Berdoa, kamu sebelum Bu Alan pulang, itu adalah kesempatan untuk kamu menginjili teman-temanmu yang dulu, ya. Iyalah. Telepon Bu Alan, kan ada WA-nya Bu Alan kan? Nah, kamu bilang, iya Bu, saya siap Bu, kapan Ibu siap? Nah, kamu berdoa serius gitu. Oke? Sudah ya? Kita lanjutkan. Kita akan melihat. Oh,